Episode ke-213, Kinmu dan Long Jiaonan terus melangkah hingga tiba di ujung Vena Naga ke-6. Di hadapan mereka berdiri sebuah gerbang raksasa yang menghubungkan tempat itu dengan Vena Naga utama. Kedua sisi gerbang dipenuhi relief naga yang begitu indah hingga tampak hidup. Ribuan naga dengan berbagai bentuk dan keturunan memenuhi dinding. Jauh lebih banyak daripada 100 potret naga milik biara Great Thunder Club. Di tengah relief itu terdapat seekor naga raksasa yang mendongakkan kepala dengan tatapan agung sekaligus buas. Ada naga yang terbang di langit, merayap di tanah, berhibernasi, mengawasi anak-anaknya, bahkan membiarkan naga-naga kecil bergelantungan pada kumisnya. Seluruh ukiran memancarkan kesan hidup yang luar biasa. Hati Kinmu terguncang. Jika ia mampu memahami ukiran naga itu, pemahamannya terhadap Thunder Club 8 Strikes mungkin akan mencapai tingkat tertinggi. Bahkan cukup untuk menciptakan seni ilahi baru. Berkat ajaran Old Ma, Tuli, dan Mute, Kinmu tidak hanya mengagumi keindahan ukiran tersebut, tetapi juga melihat teknik di baliknya. Setiap pahatan seolah dibuat oleh seorang dewa yang mengayunkan kapak raksasa dengan ringan seperti kuas, menghasilkan rangkaian jurus kapak yang luar biasa. Saat Kinmu masih mengagumi relief itu, terdengar suara Dragon Rearing Sovereign dari balik gerbang. Aneh, sangat aneh. Nada suaranya dipenuhi kebingungan. Begitu melewati gerbang, Kinmu langsung terpana. Di bawah mereka terbentang jurang silinder raksasa yang sangat dalam. Lava mengalir di sepanjang dindingnya sambil mengeluarkan gemuruh yang mengguncang bumi. Namun, Vena Naga utama yang dicari Dragon Rearing Sovereign justru tidak terlihat. Dragon Rearing Sovereign mengangkat kuali emasnya dan terbang ke tengah jurang sambil memeriksa naga emas di dalam kuali itu. Ini tidak benar. Vena Naga sejati seharusnya berada di sini. Bagaimana mungkin menghilang? Apa sudah dipindahkan? Atau berubah menjadi naga sejati dan terbang? Dengan wajah muram, ia segera melesat turun menuju dasar jurang. Kinmu menaiki naga kilin, sementara Long Jiaonan mengikuti dari belakang. Setelah perjalanan panjang, mereka akhirnya mencapai dasar jurang. Pemandangan di sana membuat keduanya terdiam. Magma mengalir di dinding gua yang sangat luas, menerangi ruang bawah tanah berwarna keemasan. Pilar-pilar dan batu-batu besar dari esensi emas hitam memenuhi tempat itu. Di permukaannya terukir rune, tulisan, dan gambar aneh yang sesekali memancarkan cahaya. Aura yang sangat menakutkan memenuhi seluruh ruangan. Disertai gemarongan naga yang samar, Kinmu mendekati salah satu pilar dan mengamatinya dengan saksama. Tulisan ini, rasanya pernah kulihat sebelumnya. Di sisi lain, Dragon Rearing Sovereign terus mencari dengan gelisah. Tiba-tiba wajahnya berubah drastis. Tidak ada Raja Naga sejati, yang tersisa hanya sarang naganya. Siapa yang menggali Vena Naga ini? Kinmu ikut melihat ke pusat ruang bawah tanah. Dari susunan pilar-pilar itu jelas terlihat bahwa dahulu seekor naga raksasa pernah berbaring di sana. Kini bagian tengahnya kosong, membentuk lingkaran berdiameter belasan mil. Dragon Rearing Sovereign berkata dengan suara dingin, Raja Naga sejati telah disempurnakan menjadi giok naga. Kinmu terkejut. Giok naga biasanya hanyalah liontin batu giok berbentuk naga melingkar seukuran telapak tangan. Sulit dipercaya bahwa Vena Naga sepanjang belasan mil dapat dipadatkan menjadi benda sekecil itu. Dragon Rearing Sovereign mengupas lapisan esensi emas hitam dari salah satu pilar. Di baliknya ternyata bukan logam, melainkan batu giok murni. Kinmu langsung mengerti. Magma yang membawa esensi emas hitam selama bertahun-tahun telah menutupi seluruh sarang naga sehingga tampak seperti logam. Padahal sebenarnya seluruh sarang itu terbuat dari batu giok. Seseorang telah menemukan Vena Naga sebelum berubah menjadi naga sejati, lalu memurnikannya menjadi sebuah giok naga dan membawanya pergi. Sarang naga sengaja dibiarkan tetap berada di tempatnya agar terus menyerap ki naga. Tak heran jurang raksasa itu terbentuk. Pelakunya pasti menggali seluruh gunung demi mengambil Vena Naga tersebut. Dragon Rearing Sovereign segera memanggil naga-naga banjir api miliknya. Mereka memuntahkan lautan api yang melelehkan seluruh lapisan esensi emas hitam. Logam cair mengalir ke segala arah, memperlihatkan bentuk asli sarang naga yang seluruhnya tersusun dari batu giok berkilau.
Dragon Riring Saffron tertawa puas. Orang itu memang cerdas. Ia mengambil Raja Naga sejati tetapi meninggalkan sarangnya agar terus menyerap ki naga. Kelak ia tinggal kembali dan menyatukan keduanya. Sayangnya, ia tidak memperhitungkan kedatanganku. Aku akan membawa sarang naga ini. Begitu sarang dan giok naga saling beresonansi, aku pasti bisa menemukan lokasi Raja Naga sejati. Mendengar itu, jantung Kinmu berdegup kencang. Liontin di dadanya tiba-tiba menjadi panas. Di lehernya tergantung dua benda. Liontin warisan desa Kerve dan cakram kaisar yang dahulu diberikan Kripo kepadanya. Yang memanas adalah cakram kaisar. Kinmu mendadak teringat sesuatu. Bentuk cakram kaisar sangat mirip dengan giok naga. Keringat dingin mulai mengalir di dahinya. Cakram kaisar memang dipenuhi tulisan dan gambar kuno yang sangat mirip dengan rune di sarang naga. Selama puluhan tahun, Kripo telah menelitinya tanpa menemukan rahasia apapun, hingga akhirnya memberikannya kepada Kinmu. Mustahil, hanya kebetulan, bukan? Kinmu berusaha menenangkan diri. Ia meyakinkan dirinya bahwa cakram kaisar hanyalah berbentuk mirip giok naga karena tidak memiliki celah seperti giok naga asli. Namun panasnya terus meningkat hingga hampir tak tertahankan. Tiba-tiba ia merasakan sesuatu bergerak di balik pakaiannya. Dengan tangan gemetar, ia menyentuh cakram kaisar. Benda itu telah terbelah. Kini bentuknya benar-benar menjadi sebuah giok naga. Bahkan Kinmu dapat merasakan benda itu menjadi hangat dan lentur. Seolah-olah seekor naga kecil hidup sedang bergerak di dalamnya. Jantungnya berdetak semakin keras. Dragon Riring Saffron menoleh. Apa yang terjadi denganmu? Kinmu memaksa dirinya tetap tenang. Aku baru teringat belum memberi makan naga hari ini. Aku takut dimarahi Dragon Saffron. Dragon Riring Saffron tertawa. Begitu rupanya. Di sini terlalu panas untuk membuat pil makanan naga. Naiklah ke atas. Jangan terlalu takut kepadaku. Kinmu segera mengangguk. Baik, aku akan pergi membuat pil. Dragon Riring Saffron lalu menyerahkan karung tauti kepadanya. Bawa pelayanmu. Latih dia baik-baik agar tidak terus bertindak liar. Kinmu segera menaiki naga kilin dan terbang ke atas. Kawanan naga banjir mengikuti mereka sambil menunggu makanan. Long Jiaonan ikut terbang menyusul. Sesampainya di dekat gerbang gua, Kinmu berkata, "Tunggulah di sini. Aku akan membuat pil." Long Jiaonan mendengus dingin. Dragon Saffron memintaku mengawasimu. Dia takut kau melarikan diri. Kinmu tertawa hambar. Aku kabur? Mana mungkin. Sementara itu, jauh di dasar jurang, Dragon Riring Saffron mulai melafalkan mantra untuk memurnikan sarang naga raksasa. Tak lama kemudian ia berhenti dan mengernyit. Aneh, sarang naga ini sedang bereaksi. Raja Naga sejati ternyata berada sangat dekat, bahkan lebih dekat dari yang kuduga. Tatapannya dipenuhi kegembiraan. Tak masalah, setelah sarang naga ini berhasil kuambil, aku akan segera mengetahui di mana giok naga itu berada.